dengan kita di sini. Jadi hari ini kita akan membahas seperti yang kita upload tadi siang tentang kesemutan pada ibu hamil, bahaya atau tidak. Dan kebetulan hari ini kita akan join live dengan Dr. Asri Astuti. Ini dokter spesialis saraf, sekarang bertugas di Rumah Sakit PON ya, Pusat Otak Nasional. Jadi Dr. Asri ini teman satu FK dulu atau di Aceh, tapi nasib beliau lebih baik, jadi bisa tugas di Jakarta ya, di pusat kota. Oke. Iya. Jadi untuk malam ini, untuk malam ini kita khusus untuk ini ya, sesuai tema aja. Nanti Dr. Asri akan sharing ilmu. Nanti kalau ada pertanyaan yang berhubungan dengan tema kita jawab. Tapi kalau di luar tema, untuk sementara kita nggak jawab di sini. Nanti ada live khusus kalau untuk Q&A. Monggo silakan Dr. Asri untuk sharing-sharing ilmunya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Asri. Kebetulan saya temannya Dr. Rijal waktu kuliah S1 dulu di Unsia, Banda Aceh. Jadi saya diajak kolaborasi sama Dr. Rijal tentang kesemutan pada tangan pada wanita hamil. Nah, itu adalah merupakan suatu penyakit yang sering sekali kita dapatkan, pasiennya datang ke klinik, kemudian ada keluhan, kesemutan, terutama di jari-jari tangan ya, 3 jari tangan ini Dokter Rijal ya. Nah, itu paling sering kita dapatkan ya. Jadi sebenarnya itu adalah carpal tunnel syndrome. Kalau istilah kedokterannya, carpal tunnel syndrome itu merupakan suatu penyakit yang merupakan kumpulan dari gejala di mana terjadi akibat dari penekanan dari saraf medianus di terowongan karpal ini ya. Saraf medianus itu merupakan salah satu saraf yang dari 3 saraf utama di tangan kita. Nah, pada saat dia melewati terowongan karpal ini, dia akan mengalami penekanan ya, penekanan sehingga muncullah gejala-gejala seperti kesemutan, kemudian rasa tebal, kemudian juga bisa rasa nyeri ataupun kalau yang sudah berat itu pasiennya bisa sampai tangannya juga ikut lemah ya, seperti dia tidak bisa membuka botol, kemudian kesulitan juga membuka gagang pintu dan sebagainya, Dokter Rijal. Mungkin bisa saya jelaskan dulu anatomi dari saraf medianus ini ya. Jadi saraf medianus ini merupakan saraf yang berasal dari saraf-saraf leher ya, yang berjalan, kemudian dia turun pelan-pelan sampai ke ujung-ujung jari tangan kita dari jam. Nah, mungkin kalau pada wanita hamil ini bisa terjadi penekanan dikarenakan adanya perubahan hormon ya. Perubahan hormon itu berpengaruh terhadap timbulnya suatu udema jaringan ya ataupun penumpukan di dalam jaringan. Nah, itu yang menimbulkan penekanan pada saraf medianus pada ibu hamil, Dokter Rijal. Mungkin begitu. Oke, jadi memang sering kalau misalnya di klinik juga sering ibu-ibu, hampir rata-ratanya hampir semua ibu hamil pasti ada mengeluh, "Dok, kok tangan saya kok kesemutan," kemudian kadang-kadang kaki juga kesemutan gitu. Jadi kebanyakan sih ada yang mengganggu banget, ada yang nggak terlalu gitu. Jadi seperti Dokter Asri ceritakan tadi, jelaskan tadi, itu bisa disebabkan karena pengaruh hormonal, tapi juga pada ibu hamil juga perlu diperhatikan bahwa peningkatan berat badan juga pengaruh. Jadi kadang-kadang ketika ibunya meningkat berat badannya terlalu ekstrim lah, katakanlah lebih banyak, sehingga gemuk itu sendiri akan menyebabkan penekanan di saraf-saraf bagian medianus tadi. Jadi CTS itu bisa timbul karena tadi gangguan hormon, kemudian karena peningkatan berat badan ibu juga bisa. Jadi sebenarnya masih kategori wajar gitu loh kalau ibu hamil mengeluh kesemutan tadi. Nah, kira-kira Dokter Asri ada nggak yang mana yang ini perlu diobatin, yang mana yang tidak, ada batasannya enggak? Ya, jadi Dokter Rijal, saraf medianus itu kan ada 2 komponen, ada 2 bagian ya. Ada saraf yang sensoris, ada juga yang motoris. Jadi yang sensoris itu
dia itu merupakan saraf untuk menerima rangsang raba, kemudian tekan, suhu, nyeri, dan sebagainya. Kemudian yang satu lagi komponen saraf motoris, itu untuk menggerakkan otot-otot, terutama otot ini ya Dokter Rijal ya. Nah, apabila dia mengenai saraf motor sensori saja, itu biasanya gejalanya hanya ringan saja. Mungkin ya seperti saya bilang tadi, kesemutan, terutama yang memberat di malam hari. Kemudian rasa nyeri, rasa tebal ya. Tapi apabila dia mengenai komponen saraf motorik, nah itu yang perlu kita waspadai karena pasiennya juga akan mengeluh kesulitan itu tadi Dokter Rijal, kekuatan dari otot tangannya itu akan, jari-jari tangannya itu akan berkurang. Nah, kemudian untuk mengetahui derajat daripada CTS ini sendiri, biasanya kita menyarankan pasien untuk melakukan pemeriksaan neurofisiologi klinis ya, yaitu pemeriksaan kecepatan hantar saraf dan pemeriksaan jarum EMG Dokter Rijal. Nah, di situ kita akan mengetahui derajat dari keparahan dari CTS itu sendiri. Kalau misalnya derajatnya masih ringan, biasanya kita paling menyarankan pasien untuk melakukan terapi konservatif dulu, Dokter Rijal. Misalnya seperti dimulai dengan itu tadi modifikasi diet ya. Kan seperti Dokter Rijal bilang tadi, di samping dari hormonal juga karena peningkatan berat badan ya. Jadi mungkin kita menganjurkan pasiennya untuk mengurangi konsumsi garam ya, karena garam itu sendiri kan juga merupakan salah satu yang menimbulkan retensi cairan ya di dalam tubuh. Nah, kemudian mungkin mengurangi konsumsi makanan-makanan yang terlalu banyak lemak sehingga pasiennya juga akan mengalami peningkatan berat badan yang apa namanya, yang terlalu signifikan. Nah, kita sarankan mungkin konsumsi lebih banyak sayuran, kemudian buah-buahan juga. Kemudian yang kedua, modifikasi gerakan Dokter Rijal. Jadi kita menyarankan pasiennya untuk mengurangi gerakan-gerakan yang memprovokasi nyeri, memprovokasi penekanan pada saraf medianus itu sendiri. Misalnya gerakan yang seperti ini ya, menekuk ataupun yang seperti ini. Nah, itu sebaiknya dihindari karena kan ibu hamil itu ada juga yang seorang pekerja ya Dokter Rijal. Jadi misalnya dia pekerja kantoran, dia kan sering mengetik atau menggunakan komputer, kemudian juga bisa juga pasien-pasien yang merupakan ibu rumah tangga yang sering memasak, yang sering apa namanya ngulek-ngulek gitu ya Dokter Rijal, itu juga mempengaruhi gitu loh Dokter Rijal. Kemudian kalau misalnya terapi konservatif yang lain yaitu penggunaan splin pada pergelangan tangan. Jadi kita sarankan untuk digunakan di malam hari ya, pada saat pasiennya tidak terlalu banyak beraktivitas. Nah, tujuannya itu untuk meluruskan pergelangan tangan itu. Jadi dia tidak banyak seperti ini ya gerakannya. Jadi seperti diingatkan pasiennya supaya tetap meluruskan pergelangan tangannya sehingga penekanan pada saraf medianus itu juga berkurang gitu Dokter Ijal. Kalau Kalau misalnya terapi lain, kalau fisioterapi itu bermakna enggak? Maksudnya fisioterapi untuk mengurangi CTS? fisioterapi, ya sebenarnya sih intinya semua yang mengurangi penekanan ya Dokter Rijal pada nervus medianus itu bermanfaat pada CTS. Kemudian terapi lainnya seperti pemberian obat-obatan itu agak terbatas pada pasien hamil karena kan beberapa jenis obat tidak bisa diberikan pada ibu hamil karena mempengaruhi janin itu Dokter Rijal. Kan kita biasanya menggunakan derivat dari B1 seperti mecobalamin, kemudian juga pemberian kortikosteroid dan juga OAE ya misalnya golongan gabapentin untuk kebasnya itu. Nah, itu tentu saja tidak terlalu aman ya untuk ibu hamil ya dikonsumsi ibu hamil. Makanya kita lebih menyarankan terapi yang seperti tadi itu konservatif itu. Karena kan kalau misalnya ibu hamil itu CTS pada ibu hamil biasanya akan bisa hilang sesudah pasiennya itu menjalani persalinan karena hormonnya itu sudah mulai berkurang, Dokter Ijal. Nah, terapi yang lain adalah kita menganjurkan untuk melakukan suntikan kortikosteroid di daerah apa tadi ligamentumnya itu, jaringan ikatnya itu. Dan yang terakhir kalau misalnya
apa namanya masih gejalanya itu masih parah ya, ya tidak ada cara lain ya selain melakukan terapi pembedahan ya. Jadi mungkin kita konsulkan ke bedah saraf atau ortopedi untuk dilakukan pembedahan sehingga mengurangi penekanan pada nervus medianus itu, Dokter Rijal. Oke, jadi menarik sih sebenarnya. Sebenarnya kalau selain pada ibu hamil, ada nggak sih yang CTS pada yang bukan ibu hamil gitu? Tentu saja, Dokter Rijal. Sebenarnya CTS itu eh, lebih sering ditemukan pada pekerja ya. Jadi pekerja yang memang lebih banyak menggunakan apa namanya tangannya dengan gerakan yang berulang, yang seperti saya ceritakan tadi, misalnya pada pekerja kantoran yang sering mengetik di komputer, kemudian juga seperti di apa namanya pekerja yang di apa pabrik rokok yang sering melakukan melinting rokok itu, Dokter Rijal. Kemudian juga mungkin orang yang suka apa tadi masak-masak, ngulek-ngulek gitu ya, Dokter Rijal, ataupun yang di Makanya ibu-ibu bengkel. paling banyak ya. Ibu-ibu banyak yang keluhan ini. Iya, benar-benar. Memang dari insidennya sendiri wanita itu lebih lebih tinggi dibandingkan pria untuk Oke, insiden CTS-nya itu sendiri. oke. Kemudian Ini satu sambil lagi kita, mungkin yang ibu uh, hamil yang mengalami DM gestasional itu juga mempengaruhi ya, karena kan kadar gula darahnya juga mempengaruhi CTS. oke, ini sambil kita jawab pertanyaan ya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Ayis. Kalau tangan terasa kayak kesetrum waktu angkat barang, penyebabnya apa, Dok? Nah, Kesetrum. kemungkinan bisa seperti itu. Kesetrumnya di mana dulu? Kalau misalnya kesetrumnya itu dari daerah leher sampai menjalar ke bawah, itu juga bisa karena penekanan di apa namanya di saraf leher ya, saraf terjepit ya istilah awamnya atau HNP servikal. Kalau misalnya kesemutannya di area yang spesifik untuk CTS itu adalah areanya di tiga jari ini ya, Dokter Rijal. Ini adalah distribusi daripada persarafan nervus medianus itu. Jadi tiga jari. Ya. Jadi kalau misalnya pasiennya datang ke kita, nanti akan kita anamnesa dulu, kemudian kita lakukan pemeriksaan, kemudian bisa kita lakukan juga tes-tes yang sederhana dulu, misalnya tes Tinel, Valen, kemudian tes penekanan pada saraf medianus. Baru kita lanjutkan dengan pemeriksaan neurofisiologi tadi, Dokter Rijal. Oke, ini ada pertanyaan menarik dari Bu Herlina Elin. Assalamualaikum, Dok. Mau tanya, pas hamil kemarin tangan kebas banget sampai nggak bisa megang pisau dan ngupas bawang. Tapi kenapa anak saya sudah 10 bulan, tapi masih kebasnya tidak hilang, malah makin parah. Jadi kalau tadi kan teorinya tadi kan ketika ibu hamil dengan CTS, begitu dia melahirkan, hormonnya turun, otomatis kan keluhannya harusnya turun. Ini. Tapi Bu Herlina ini kondisinya dia makin berat dan makin parah. Kira-kira kenapa Iya. nih, dokter? Jadi beberapa jurnal penelitian mengatakan bahwa CTS pada ibu hamil itu bisa hilang pada saat pasiennya sudah melakukan bersalin, namun ada juga yang masih menetap. Nah, itu biasanya CTS yang menetap itu hilangnya agak lama ya, bisa berbulan-bulan seperti contohnya pasien tadi itu. Nah, bisa bisa terjadi seperti itu, Dokter Ijal. Mungkin CTS itu yang menetap itu biasanya CTS yang permulaannya juga lebih cepat. Kan biasanya dikatakan bahwa CTS pada ibu hamil itu sering terjadi pada trimester ketiga. Nah, kalau yang lebih awal mengalami misalnya trimester 1 atau 2 itu biasanya hilangnya juga lama gitu, Dokter Rijal. Jadi memang ada penelitian yang mengatakan bahwa bisa hilang itu agak lama gitu. Jadi buat Mungkin Bu ibunya bisa. Herlina, Iya. kalau kondisinya udah melahirkan, udah 10 bulan, tetap masih keluhannya nggak berkurang, saran saya coba periksakan ke dokter saraf terdekat untuk dievaluasi. Karena tadi, seperti dokter Asi bilang tadi, gangguan itu kan bisa di saraf, sensorik, sama motorik. Kalau udah nggak sampai nggak bisa megang pisau, otomatis dia udah kenanya lebih dalam, jadi ke motoriknya juga udah kena. Dan itu biasanya Iya. membutuhkan terapi, jadi nggak akan bisa hilang dengan sendirinya. Apakah nanti pakai obat-obatan, suntikan steroid, atau ada sampai harus dibedah, jadi dibuka ligamentumnya untuk melepaskan penekanan pada
nervus medianus tadi. Jadi Bu Elina sebaiknya kalau masih menetap, segera periksakan ke dokter saraf terdekat. Gitu. Iya, benar sekali Dokter Rijal. Dari Bu Tania, dok saya hamil 28 minggu, kenapa ya dok tangan sering terasa panas, beruntusan, hingga kulit atau terkena sabun? Ini bukan CTS ini. Kalau beruntusan itu Itu kulit ke ya, alergi. bagian kulit itu. Nah, iya, ke alergi. Lebih ke alergi, jadi bukan bagian dari CTS. Kalau CTS itu sih ini ya, kebas-kebas. Tadi kebas atau mungkin hilang rasa, bisa juga seperti nyeri, kemudian bisa juga apa namanya pegal, seperti rasa pegal, seperti itu Dokter Ijam. Ini udah keluar lagi. Ini dari Bu Rahajeng, dok tangan kanan saya sering kebas, kesemutan, sampai sakit banget ya, bangun tidur nggak bisa buat genggam. Apakah ini juga termasuk CTS? Ya, Jelas ya, kemungkinan besar. Ya. jelas. Dari Kalau dari gejalanya itu, keluhannya, keluhannya sudah mengarah ke CTS. hmm, Iya. Seperti, oh ya saya ingin menambahkan, jadi pada pemeriksaan neurofisiologi itu, kita kan ada dua pemeriksaan. Yang pertama adalah KHS atau kecepatan hantar saraf. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan EMG. EMG itu dengan menggunakan jarum ya Dokter Rijal. Jadi biasanya pemeriksaan EMG itu akan kita lakukan pada pasien-pasien yang kita curigai sudah mengenai saraf motoriknya begitu. oke. Kemudian juga apa namanya? Derajat dari kerusakan saraf itu juga bisa pada selaputnya doang, misalnya seperti pada mielin. Nah, itu kita sebut dengan lesi demyelinating, bisa juga sudah mengenai badan sarafnya atau aksonnya. Jadi itu lebih lebih berat lagi Dokter Rijal. Nah, kalau sudah seperti itu, biasanya kita lebih apa namanya lebih agresif ya. Jadi kita lebih menyarankan pasien untuk apakah dilakukan apa tadi suntikan kortikosteroid atau ke dokter bedah saraf atau ortopedi. Oke, ini ada pertanyaan dari Bu Momi Ibrahim. Dok, ngilu pada tulang belakang, atas pantat, menjalar ke kaki saat bangun tidur, dan sulit berjalan. Apakah ini termasuk CTS? Bukan. Kalau Jawab, CTS itu di tangan tangan, ya. di Hmm. pergelangan. Tapi ada kemungkinan kena saraf juga enggak kalau keluhan seperti ini? Oh bisa, tapi itu mungkin lebih ke mengarah ke HNP ya Dokter Rijal ya, Hmm, hmm, hmm. ke HNP. Jadi kasusnya beda Bu. Jadi kalau CTS itu cuman kita ngomong tangan doang. Jadi kalau misalnya ada kesemutan di tempat lain, itu bukan bagian dari CTS. Tapi bisa bagian saraf, bisa juga karena gemuk ya. Hampir sama sih prinsipnya. Tapi kalau CTS sih kita batasannya adalah di tangan. Iya, benar. Hmm, Aslinar komen Asli kok nggak kelihatan. Ya tadi, sekarang udah kelihatan As. Ini yang bergabung anak 95 semua ini. Hmm, mulai hang lagi. Halo Asri, masih bisa connect? Halo? Ya, ya. Iya. Kelihatannya kalau untuk pertanyaan-pertanyaannya sih sudah nggak ada lagi yang berhubungan dengan CTS. Ada yang ingin ditambahkan? Ya itu tadi. Mungkin yang pertama harus kita ingat bahwa CTS pada wanita hamil itu tadi bisa hilang sesudah pasien itu bersalin ya, tapi juga bisa menetap. Nah, itu harus kita pahami dulu. Jadi apa namanya? Dan terapinya juga lebih ke konservatif aja yang kita sarankan ya. Berhubung pasien hamil itu kan banyak banyak keterbatasan pemakaian obat-obatan juga, Dokter Rijal. Jadi kalau misalnya pasiennya sudah ada keluhan seperti itu, kalau bisa saya sarankan ke dokter saraf deh, segera sebelum memberat. Nah, Oke, terima kasih banyak Dokter Asri sudah sharing ilmu di sini. Eh, udah lama ya, kita nggak ketemu berapa bertahun-tahun sudah ya. Jadi belasan tahun ini ya. Udah belasan tahun nggak belasan sih? tahun sudah ya. Ini ya sejak habis tahun berapa? Udah lama lah. Udah punya cucu kan Mm-mm. sekarang. Belum.
Belum. Oke, mungkin untuk live kali ini sudah setengah jam, nggak kerasa. Nanti kalau ada yang mau kita bahas lagi, request aja nanti kalau ada judul yang kira-kira berhubungan nanti kita akan gabung lagi, gabung dengan Dokter Asri. Di Jakarta di mana, Dok? Ininya tugasnya? Di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional di Jakarta Timur, di daerah Di Cawang, Jakarta Timur. di samping Badan Oke, Narkotika sip. Nasional. Oke. Makasih banyak Dokter Asri. Terima kasih untuk sharing ilmunya. Sampai ketemu Sama-sama. di live berikutnya. Mungkin nanti kita reuni-reuni lagi lah. Oke, Dokter Rijal. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.